Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku, Amanda Putri Lestari. Aku dari program studi Tadris Matematika di kampus SIT Al-Hikmah Tebing Tinggi. Dan di video aku kali ini, aku akan ngebahas satu materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul pengertian ruang lingkup dan konsep filsafat pendidikan Islam. Oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Yuk. Filsafat dimulai dari rasa ingin tahu. Keingintahuan manusia ini yang kemudian melahirkan pemikiran. Manusia memikirkan apa yang ingin diketahuinya. Pemikiran inilah yang kemudian disebut sebagai filsafat. Di sini ada pengertian filsafat pendidikan Islam. Pada hakikatnya, filsafat pendidikan Islam adalah suatu konsep pemikiran pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam tentang hakikat fitrah manusia agar dapat dibina, dikembangkan, dan dibimbing menjadi umat Islam yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut salah satu pakar yaitu Zuhairini, beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah bentuk pemikiran filsafat atau bentuk pemikiran secara mendalam tentang ajaran Islam terhadap berbagai masalah pendidikan dan pengaruhnya dalam perkembangan serta pertumbuhan umat Islam di dunia. Kemudian ada tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang lebih dulu pertama kita bahas itu adalah apa sih tujuannya mempelajari filsafat pendidikan? Tujuan mempelajari filsafat pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran manusia tentang berpikir kritis atau berpikir secara mendalam terhadap pendidikan. Sedangkan tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama Islam dengan informatif, baik, logis, dan benar. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan pendidikan Islam yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan Islam itu dapat dicapai seperti yang direncanakan. Ada beberapa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Itu yang pertama ada tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Yang kedua, pendidik dan peserta didik pendidikan Islam. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, metode pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu lingkungan pendidikan Islam. Selanjutnya ada konsep filsafat pendidikan Islam. Berikut ini ada beberapa konsep filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah tauhid. Pendidikan Islam menekankan kesatuan Allah dalam segala aspek kehidupan, dan pendidikan diarahkan untuk mengenalkan dan memahami konsep ilmu tauhid. Yang kedua adalah fitrah. Memahami fitrah manusia sebagai manusia yang memiliki kecenderungan terhadap sesuatu alamiah untuk mengenal dan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada tarbiyah atau pendidikan. Tarbiyah memberikan pendidikan secara menyeluruh termasuk aspek spiritual, moral untuk membentuk manusia yang seimbang. Yang keempat, keadilan. Prinsip keadilan menjadi dasar dalam memberikan pendidikan baik dalam distribusi sumber daya maupun penilaian terhadap kemampuan individu. Dan yang terakhir, akhirat. Menanamkan kesadaran tentang akhirat sebagai motivasi untuk bertindak lebih baik dan mengembangkan nilai-nilai moral. Secara praktis, dalam praktiknya, filsafat pendidikan Islam banyak berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengarahan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, filsafat pendidikan Islam membantu kita untuk bisa memahami masalah dalam pendidikan Islam dan menawarkan berbagai macam cara untuk mengatasi masalah tersebut melalui analisis dan pemikiran yang mendalam.
Yang kedua, filsafat pendidikan Islam membahas bagaimana cara pandang Islam tentang manusia dan tujuan hidupnya. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam mengatakan bahwa manusia punya potensi bawaan yang perlu dikembangkan, seperti sifat-sifat Allah, yakni Asmaul Husna. Guys, tadi udah dengar beberapa penjelasan ringkas dari pengertian filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, dan konsep filsafat pendidikan Islam. Oke, sekian dari videoku. Bila ada salah kata, aku mohon maaf. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Thank you.